Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan membahas tentang Kitab Sunan Abu Daud dan Sunan Nasai. Mata kuliah studi hadis dengan dosen pengampu Bapak Dadang Firdaus. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naisa Sahira dengan NIM 12410520638. Beserta rekan saya. Perkenalkan, saya Salsabila dengan NIM 12410520055. Masuk kita ke materi. Yang pertama itu ada biografi Sunan Abu Daud. Nah, Imam Abu Daud itu merupakan seorang ulama hadis yang terkemuka. Ia dilahirkan pada tahun 202 Hijriah di Sistan, Iran. Sejak usia muda, beliau telah menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan dan hadis. Melalui perjalanan panjang dan belajar dari berbagai ulama ternama, Imam Abu Daud berhasil mengumpulkan ribuan hadis. Karya terbesarnya yaitu Kitab Sunan Abu Daud ini, salah satu dari 6 kitab hadis utama dalam Islam Sunni. Kitab ini berisi hadis-hadis yang telah diseleksi dengan ketat dan menjadi rujukan penting bagi para ulama. Selain Sunan Abu Daud, beliau juga menulis beberapa kitab lainnya. Namun, Imam Abu Daud wafat pada tahun 275 Hijriah di Basrah, Irak, meninggalkan warisan ilmu yang sangat berharga bagi umat Islam. Yang kedua itu biografi Sunan Nasai. Nah, Imam An-Nasai ini merupakan seorang ulama hadis yang terkemuka. Ia dilahirkan di kota Nasa, Turkmenistan pada tahun 215 Hijriah. Sejak usia muda, beliau telah mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari hadis dan ilmu agama. Melalui perjalanan panjang ke berbagai pusat pengetahuan dan juga berguru kepada banyak para ulama besar dan mengumpulkan ribuan hadis. Nah, dengan begitu muncullah karya-karyanya, terutama Kitab Sunan Al-Kubro dan Sunan Al-Sugro, yang menjadi rujukan penting dalam dunia hadis. Selain sebagai ahli hadis, Imam An-Nasai juga menguasai ilmu fikih dan pernah menjabat sebagai qadhi. Beliau wafat pada tahun 303 Hijriah di Ramlah, Palestina, yang meninggalkan warisan ilmu yang sangat berharga bagi umat Islam. Nah, selanjutnya itu metode penyusunan Kitab Sunan Abu Daud. Imam Abu Daud itu adalah seorang ulama hadis yang dikenal teliti. Ia menerapkan metode yang sangat sistematis dalam menyusun kitab sunannya. Beliau memulai dengan mengumpulkan puluhan ribu hadis, namun setelah melalui proses seleksi yang ketat, hanya sekitar 4.800 hadis yang dianggap memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam kitabnya. Fokus utama Imam Abu Daud adalah para hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum Islam atau fikih. Sehingga Kitab Sunan Abu Daud menjadi rujukan penting bagi para ahli fikih. Selain itu, beliau juga sangat memperhatikan kesahihan sanad dan matan hadis. Dalam beberapa kasus, Imam Abu Daud menyederhanakan redaksi hadis agar lebih mudah dipahami tanpa mengurangi makna aslinya. Meskipun demikian, beliau tetap memasukkan hadis sahih yang memiliki nilai keilmuan tinggi, meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan fikih. Dengan metode yang cermat dan sistematis ini, Imam Abu Daud berhasil menyusun kitab Sunan yang menjadi salah satu kitab hadis paling terpercaya dan banyak digunakan hingga saat ini. Nah, tadi itu kan tentang Kitab Sunan Abu Daud. Sekarang kita lanjut ke metode penyusunan Kitab Sunan Nasai. Nah, Kitab Sunan Al-Nasai ini disusun dengan metode sunan, yaitu pengelompokan hadis berdasarkan topik-topik hukum Islam atau fikih. Imam An-Nasai secara khusus memilih hadis-hadis marfu atau langsung dari Nabi Muhammad SAW, dan ia membatasi hadis mauquf atau dari sahabat dan maktu dari tabi'in. Setiap bab dalam kitab ini memiliki judul yang unik dan mendalam, serta pengelompokan hadis berdasarkan sanad yang sama. Urutan pembahasan dalam kitab ini juga memiliki karakteristik tersendiri.
Misalnya, bab tentang taharah dan sholat ditempatkan di awal, sementara bab iman di akhir. Dengan metode ini, Imam An-Nasai berhasil menyajikan kitab hadis yang sistematis dan fokus pada aspek hukum Islam, yang menjadikan rujukan penting bagi para ulama dan pelajar. Nah, selanjutnya kita masuk pada kualitas hadis di dalam kitab Sunan Abu Daud. Secara garis besar, Abu Daud membagi kualitas hadis di dalam kitabnya menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu sahih, yaitu sahih li zatihi. Yang kedua adalah ma yusibihu, artinya itu hadis yang menyerupai sahih, yakni sahih li ghairihi. Nah, yang ketiga yaitu wa yuqarribuhu, artinya hadis yang mendekati sahih, yakni hadis hasan li zatihi. Nah, yang keempat, maka nafihi wahnun syadid, artinya hadis yang sangat dhaif. Dan yang kelima, salihatu hasan, atau yang tidak diberi komentar oleh Abu Daud. Nah, dalam hal ini Ibnu Salah mengatakan bahwa semua hadis yang terdapat dalam kitabnya tanpa diberi komentar apa-apa, tidak diriwayatkan di dalam kitab Sahihain, dan tidak diberi komentar pula oleh para ulama, maka kualitas hadis-hadis tersebut menurut Abu Daud adalah hasan. Nah, selanjutnya yaitu kualitas hadis di dalam kitab Sunan Nasai. Yang pertama yaitu hadis sahih. Nah, di dalam kitab Sunan Nasai ini banyak hadis yang tergolong sahih. Yang kedua yaitu hasan. Ada juga hadis yang tergolong hasan meskipun dia tidak sekuat sahih. Dan yang ketiga yaitu hadis dhaif atau lemah. Ternyata di dalam kitab Sunan Nasai ini juga masih terdapat hadis dhaif atau lemah, meskipun jumlahnya lebih sedikit daripada kitab-kitab yang lainnya. Meskipun Imam An-Nasai ini cenderung menghindari untuk memasukkan hadis dhaif di dalam kitabnya, namun tetap ditemukan di beberapa bab ya, terutama pada bab mengenai hukum. Nah, berikutnya yaitu pendapat dan kritik ulama tentang kitab Sunan Abu Daud. Menurut Al-Khattabi, kitab Sunan Abu Daud ini adalah kitab yang sangat mulia karena belum pernah disusun suatu kitab sebelumnya yang menerangkan tentang hadis-hadis hukum sepertinya. Para ulama menerima baik kitab Sunan Abu Daud ini. Nah, oleh karenanya, kitab Sunan Abu Daud ini menjadi hakim di antara fuqaha yang berlainan mazhab. Dan kitab Sunan Abu Daud inilah yang menjadi pegangan oleh para ulama di Mesir, Irak, Maroko, dan lain-lain. Nah, oleh karena Abu Daud adalah orang yang pertama mengumpulkan hadis-hadis mengenai hukum, maka Abu Daud mendapat kedudukan yang tinggi di kalangan ulama hadis. Nah, sementara Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi, dan Ibnu Taimiyah mengkritik karya Abu Daud tersebut. Kritikannya adalah yang pertama, tidak adanya penjelasan mengenai kualitas hadis dan kualitas sanad, sementara yang lainnya diberikan penjelasan. Nah, yang kedua yaitu adanya hadis yang dhaif atau lemah menurut para ahli, namun tidak diberikan penjelasan kedhaifannya oleh Abu Daud. Yang ketiga yaitu adanya kemiripan Abu Daud dan Imam Hambali dalam mentoleransi hadis yang oleh sementara kalangan dinilai dhaif. Nah, berikutnya yaitu pendapat dan kritik ulama tentang kitab Sunan Nasai. Menurut Abu Abdurrahman bahwa kitab yang dikumpulkan oleh An-Nasai ini adalah sebaik-baiknya kitab baik di bidang penyusunan maupun pembagiannya. Sebagian ulama juga berkomentar bahwa kitab Sunan Nasai ini adalah semulia-mulianya kitab di dalam Islam. Sebagian ulama memposisikan kitab ini setelah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Alasannya adalah karena di dalam kitab ini lebih sedikit terdapat hadis dhaif dibandingkan kitab yang lainnya. Nah, meskipun Imam An-Nasai ini sangat selektif, namun masih terdapat hadis yang dianggap dhaif atau lemah oleh sebagian ulama, terutama dalam beberapa bab tertentu. Salah satu kritik yang paling terkenal itu adalah bahwa Imam An-Nasai ini kadang menyertakan hadis yang memiliki perawi yang kurang terkenal dan sanadnya terputus, meskipun beliau lebih mengutamakan hadis-hadis yang sahih. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Unsur maqala wala tansur man qala.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.